Topik kita hari ini adalah mengenai apa yang disebut dengan peluang. Nah, peluang bagian kedua. Ringkasan pada chapter ini akan menjelaskan pada chapter ini akan menjelaskan hal-hal yang lebih lengkap dalam probability, seperti independent event, conditional probability, dan aturan perhitungan. Chapter ini disimpulkan pada akhirnya dan ada latihan. Tujuan dari chapter ini adalah menghitung peluang majmuk atau compound event dengan menggunakan aturan perkalian dan menghitung probability kondisional atau peluang bersyarat, menghitung aturan dasar perhitungan yaitu permutasi dan kombinasi. Keempat, menghitung kejadian dengan aturan perhitungan. Pendahuluan. Pada chapter sebelumnya kita telah melihat konsep dasar dari peluang. Selanjutnya kita akan menjelaskan 3 fungsi dasar pengertian peluang, yaitu mutually eksklusif dan aturan penambahan. Tujuan dari chapter ini adalah untuk melihat beberapa konsep peluang yang lain seperti independent event, dependent event, peluang bersyarat, dan aturan perhitungan. Independent event. Pada bagian ini kami akan menjelaskan apa arti 2 kejadian independen. Contohnya, kamu melempar koin dan melempar sebuah dadu. Kejadian munculnya sebuah kepala dan pada koin dan munculnya angka 6 pada dadu disebut kejadian independen, karena peluang memperoleh angka 6 pada dadu tidak dipengaruhi oleh munculnya kepala pada koin. Secara formal, definisi kejadian independen adalah 2 kejadian A dan B adalah kejadian independen, di mana faktanya A terjadi tidak mempengaruhi peluang kejadiannya B.
Contoh 51. Contoh 51. Berikut ini contoh-contoh kejadian independen. Punya sepatu besar, ukuran besar, dan IQ yang tinggi. Melemparkan 4 sisi memperoleh angka 4 pada 6 sisi dadu dan memperoleh angka 1 ketika melempar dadu untuk kedua kalinya. Mengambil koin dari kartu dan memasukkannya kembali, kemudian mengambil as. Untuk menguji dua kejadian independen, kita dapat menggunakan aturan sebagai berikut. Dua kejadian A dan B dikatakan independen jika dan hanya jika P A iris B sama dengan P A kali P B. Nah, inilah rumusnya ya, seperti yang ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Contoh 52. Sebuah koin dilempar, sebuah dadu dilempar. Carilah peluang memperoleh kepala pada koin dan angka 6 pada dadu. Jawabnya A untuk koin. Nah, kita tahu koin itu ada dua, yaitu kepala, ekor. Berarti kepala itu setengah, ekor setengah. Kalau dadu kita tahu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 1 adalah 1/6, 1/6, 1/6. Nah, untuk memperoleh kepala pada dadu, nah berarti A tadi koin, B itu dadu ya, B dadu. Maka peluang koin diiris dadu adalah sama dengan peluang koin dikali peluang dadu. Kita tahu tadi peluang A sama dengan setengah, peluang B sama dengan 1/6. Maka kita kali 1, ini kemari kalikan 12. Nah, jawabnya ini 1/12. Contoh 53. Sekelompok 60 mahasiswa, 20 belajar sejarah, 24 belajar bahasa Perancis, 8 belajar keduanya, sejarah dan Perancis. Apakah kejadian seorang siswa belajar sejarah dan seorang siswa belajar
bahasa Prancis adalah kejadian independen. Nah, solusi. Nah, kita lihat untuk kejadian sejarah itu kita lambangkan dengan H, ya kan? Nah, dalam sejarah ada 20 orang yang belajar. 20 per 60. Nah, atau seper 3. Bahasa Perancis peluangnya dilambangkan dengan F. Maka 24 per 60. Ini sama-sama kita bagi 12. 12 bagi 24, 2. 60 bagi 12 itu 5. Nah, peluang yang belajar bahasa dan sejarah dan bahasa Perancis adalah 8 orang. 8 per 60. Sama-sama bagi 4. 2 bagi 15. Nah, sekarang kita buktikan peluang sejarah dikali dengan tadi kan pertanyaannya apakah kejadian seorang siswa mengambil sejarah dan seorang siswa mengambil bahasa Perancis itu kejadian independen. Nah, itu yang kita buktikan. Peluang sejarah kali peluang bahasa Perancis. Maka kita kalikan seper 3 kali 2 per 5. Nah, ini kita ambil dari sini kan, yang tadi udah kita hitung itu ini. Nah, kita dapatlah 1 kali 2, 2. 3 kali 5, 15. Nah, terbukti yang ini sama dengan yang ini. Nah, maka kejadiannya adalah independen. Nah, kita masuk lagi ke contoh 5/4. Pada Universitas SP atau USP, anak barunya memiliki komputer sebanyak 74,3% atau sama dengan 0,743. Jika 2 anak dipilih secara acak, berapa peluang untuk menemukan A. Tidak satu pun anak mempunyai komputer, B. Tepat satu anak yang mempunyai komputer, B. C. Tidak, at least setidaknya satu anak yang mempunyai komputer. Nah, sekarang kita lambangkan huruf C bagi anak yang punya komputer. Nah, huruf N untuk anak yang tidak punya komputer. Untuk mengerjakannya, kita lihat, kita gambar diagram pohon. Ya, jadi
Pertama, kita lihat di sini, kita bagi dua, yaitu CN, di mana untuk yang C nilainya 74,3% atau 0,743. Yang tidak punya komputer 25,7% atau 0,257. Kemudian ini kejadian nomor 1. Dari yang mempunyai komputer diturunkan lagi, ini tetap. Ini pun yang no, yang tidak punya, tetap. Dari yang tidak punya komputer juga ini tetap. Yang no-nya juga tetap. Maka peluang anak yang tidak punya komputer sama sekali adalah ini dengan ini. Maka 0,257 kalikan dengan 0,257. Hasilnya 0,666. Inilah dia. Selanjutnya kita lihat kejadian yang tepat memiliki satu komputer. Berarti yang memiliki satu komputer CN tambah NC. Kenapa CN? Karena C-nya 1, N-nya 1. NC ini C-nya 1, N-nya 1. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau kita tarik lebih besar, ini berarti 0,743 tambah 0,257. Nah, ada lagi di bawah ini yang tepat. Nah, kita lihat ya. Nah, ini dia. PCN tambah PNC. Nah, ini kita turunkan rumusnya menjadi peluang C kan CN kali ini baru peluang NC. Berarti 0,743 kali 0,257. Yang ini berarti peluang
NC tambah peluang CN. Ini berarti 0,257 tambah 0 kali 0,743. Ini kita kalikan dulu, ini kita kalikan. Nah, kita coba dengan menggunakan kalkulator, hasilnya nanti akan seperti ini, 0,382. Yang jawab soal C, peluang satu anak, minimal satu anak yang tidak punya komputer, berarti total seluruh peluang 1 dikurang peluang tidak satu pun anak yang punya komputer. Nah, PNN tadi sudah kita hitung, PNN ini sama dengan 0,66 kalau nggak salah tadi. Tinggal kita kurangkan saja. Nah, ini dia. Dapatlah 0,934. Catatan, dari aturan peluang independen di atas dapat diperluas. Untuk kejadian yang lebih dari 2, maka dilambangkan menjadi umpamanya 3. Peluang A diiris peluang B, diiris lagi dengan peluang C, maka sama dengan peluang A kali peluang B kali peluang C. Nah, itulah ya. Nah, sekarang kita masuk peluang bersyarat. Peluang untuk kejadian B terjadi apabila kejadian A sudah terjadi. Inilah yang disebut peluang kondisional atau peluang bersyarat. Nah, dituliskan peluang B syarat A. Artinya B terjadi kalau A sudah terjadi. Atau juga bisa dituliskan peluang A syarat B. Nah, ini dia. Oh, tidak sama ya, tidak sama. Kalau kejadian ini tidak sama. Peluang B syarat A tidak sama dengan peluang A syarat B. Nah, tidak sama, ingat itu ya. Nah, dirumuskan P B syarat A, P A iris B dibagi dengan P A. Tetapi ada di sini dikatakan syaratnya, supaya ini bisa dihitung, peluang A harus lebih besar dari 0. Kalau dia PA
sama dengan 0, ini tidak bisa terjadi atau impossible. Nah, kita masuk ke contoh soal 55. Di sebuah kota tertentu, peluang mobil dicuri dan ditemukan dalam 1 minggu adalah ini. Titik. Peluang mobil dicuri adalah ini. Carilah peluang sebuah mobil yang dicuri akan ditemukan dalam 1 minggu. Solusinya, A itu adalah mobil yang dicuri, B adalah mobil yang ditemukan. Nah, jadi kalau kita lihat, peluang A diiris B sama dengan 0,009. Kenapa seperti itu? Ini dibaca berarti peluang mobil hilang, mobil dicuri, ditemukan dalam 1 minggu adalah ini. Peluang untuk mobil dicuri, PA, ini. Nah, tadi kan pertanyaannya, carilah peluang mobil dicuri ditemukan dalam 1 minggu. Mobil dicuri ditemukan dalam 1 minggu. Berarti, nah, apa syarat di situ? Apa syaratnya? Tentunya syaratnya apa yang duluan, syarat itu ialah apa yang duluan terjadi. Lihat pertanyaannya. Berapa peluang mobil dicuri akan ditemukan dalam 1 minggu? Berarti terjadi pertama kali ialah mobilnya harus dicuri dulu, baru ditemukan dalam 1 minggu. Nah, berarti kita rumuskan. Kejadian pertama itu adalah mobil dicuri. Nah, mobil dicuri adalah A. Inilah jadi syarat. Baru mobilnya ditemukan. Mobil ditemukan tadi rumusnya B. Kita umpamakan. Berarti P, B, syarat A. Nah, ya kan? Nah, kita lihat tadi rumusnya di atas mengatakan, nah, ini dia. P, B, syarat A, PA diiris B, bagi PA. Inilah dia. 0,6 hasilnya. Contoh 56. Ada 200 orang dewasa, dikelompokkan berdasar jenis kelamin dan latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan ada 3. Dasar, menengah, tinggi. Kelamin perempuan, laki-laki perempuan. Inilah totalnya 200 orang. Nah, soal ini kita kecilkan, kita bagi layarnya supaya bisa kelihatan. Nah, ini kita kecilkan. Nah, katanya di sini, jika 1 orang dipilih secara random atau acak, carilah
peluang A laki-laki memiliki pendidikan menengah. Nah, berarti laki-laki pendidikan menengah. Berarti kita lihat ini dirumuskan dengan laki-laki syaratnya harus terpenuhi dulu. Mana dulu kejadiannya di sini? Dari soal kita lihat. Kejadian pertama adalah pendidikan menengah. Baru kejadian kedua adalah laki-laki. Maka peluang M syarat pendidikan menengah sekondari. Nah, kita langsung ini kan hasilnya peluang M diiris dengan sekondari dibagi dengan peluang sekondari. Nah, maka kita lihat peluang M diiris, M ini M sekondari ini. Nah, sekondari diiris jadi pertemuan. Nah, kita lihat dia berarti 28 ini bagi dengan totalnya. Nah, inilah diiris ya kan, dibagi peluang sekondari. Sekondari berarti total keseluruhannya ini, baru dibagi total keseluruhan orang, dapatlah ini 28/78 atau 0,36 atau 36%. Nah, soal kedua. Berapa peluang orang yang tidak punya pendidikan tinggi, syaratnya adalah perempuan. Nah, berarti kalau dia tidak punya pendidikan tinggi, dia pendidikannya sekondari dan elementari. Nah, kita lihat peluang tidak punya gelar pendidikan tinggi perempuan kejadian peluang yang mempunyai pendidikan tinggi tidak mempunyai pendidikan tinggi dengan syarat perempuan tidak punya pendidikan tinggi diiris dengan perempuan. Inilah, dan perempuan ini totalnya. Nah, peluang perempuan ini dengan ini 4 no college degree diiris dengan MALE.
45 tambah 50 dari sini dibagi 200 ini, nah, dibagi lagi 112 semua kemale dibagi dengan semua orang. Dari sini kita peroleh 95, ini kan sama dengan 95 per 200 kali 200 per 112. Ini habis, makanya hasilnya ini. Nah, dapatlah ini, atau dikatakan 85%. Nah, kita lanjut ke pertanyaan lagi. Nah, sekarang kejadian dependen atau terikat. Nah, kita jadikan lagi tampilannya normal. Ya, nah, kita buang. Nah, ini dia kejadian dependen atau terikat. Dua kejadian A dan B dikatakan dependen event jika fakta bahwa A terjadi benar mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B. Contoh 57. Berikut ini adalah contoh-contoh dependen event. A. Nilai tinggi dan memperoleh beasiswa. B. Gaji naik, membeli mobil baru. Ambil kartu koin dan tidak dimasukkan kembali, dan mengambil kartu as. Nah, dua kejadian A dan B dikatakan dependen jika dan hanya jika P A diiris B sama dengan P A kali peluang B syarat A. Contoh 58. Sebuah perusahaan mengestimasi 30% dari sebuah negara telah menonton iklannya atau melihat iklannya. Dan jika seseorang melihat iklannya, maka ada peluang 20% orang tersebut akan membeli produknya. Pertanyaan: berapa peluang seseorang yang dipilih secara acak di negara tersebut telah melihat iklan dan membeli produk? Seandainya A orang yang melihat iklan, B membeli produk. Nah, kita masukkan ke rumus. A melihat iklan, berarti PA sama dengan 30% atau 0,3. Orang melihat iklan
dan membeli produk, berarti peluang membeli produk dengan syarat melihat iklan adalah 20% atau 0,2. Nah, jadi pertanyaannya kan, berapa peluang seseorang yang dipilih acak yang telah melihat iklan dan membeli produk? Maka peluang A dan B sama dengan peluang orang yang melihat atau menonton dikali dengan peluang orang yang membeli dengan syarat telah menonton adalah ini kali ini. Nah, jawabnya 0,06. Nah, itulah dia. Contoh 59. Ada sebuah senter yang punya 6 baterai. 2 baterai rusak. Jika 2 baterai dipilih secara acak, without replacement, ini artinya tanpa diganti. Nah, berarti diambil 2, tinggal sisa 4. Hitunglah peluang A. Kedua baterai itu adalah rusak. B. Tidak satu pun dari kedua itu baterai itu rusak. C. Setidaknya 1 baterai rusak. Solusi. Seandainya huruf D melambangkan baterai rusak, huruf G melambangkan baterai bagus, diagram pohon untuk soal ini adalah, kita lihat ya. Nah, inilah baterai rusak. Diambil tadi 2, jadi 2/6. Baterai bagus berarti tinggal 4/6. Inilah yang pertama. Kemudian yang ini dibagi lagi, diambil lagi 1. Jadi 6 baterai dikurang 1, 5. Yang rusak kemungkinan, kenapa bukan lagi 2? Karena tadi udah 2 itu dibagikan jadi 1. Kenapa 5? Karena tadi di sini udah diambil 6, diambil 1 kan jadi 5. 1/5 lah di sini di diagram pohon ini. Ini jadi 4/5. Nah, dari cabang yang bagus, baterai bagus, ada kemungkinan 2/5 rusak, 3/5 yang bagus. Kenapa 2/5? Karena di situ tadi tinggal baterai kan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kenapa 5? Karena kalau baterainya sepenuh semuanya 6. Diambil 1, tinggallah 5. Maka ini 2/5. Nah, sisanya tentu 3/5 lah. Nah, kita lihat soalnya. Soal A tadi, nah ini kita kecilkan dulu, kita bagi layarnya supaya gampang mengerti. Nah, ini kita kecilkan.
Soal A. Berapa peluang kedua baterai yang diambil adalah rusak? Berarti dua-duanya rusak. Ini rusak 1, ini rusak 2. Berarti peluang PDD 2/6. Ini dari sini. Kali 1/5. Ini. Dapatlah 1/15. Nah, selanjutnya. Peluang baterai tidak ada yang rusak yang diambil. Berarti tidak ada yang rusak, berarti baterainya bagus dua-dua. PGG inilah dia. Dengan ini kita kalikan 4/6 kali 3/5. Dapatlah 2/5. Nah, soal ketiga. Berapa peluang dua baterai yang diambil setidaknya satu yang rusak? Jadi kita artikan dulu soalnya. Setidaknya satu yang rusak. Berarti kalau setidaknya yang satu yang rusak adalah semua baterai, nah, ya kan, 1 peluangnya dikurang peluang yang tidak ada yang rusak. Nah, tadi sudah kita hitung tidak ada yang rusak 2/5. 1 kurang 2/5 adalah 3/5. Nah, udah terjawab semua soalnya. Kita besarkan lagi nih.